Timnas Malaysia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff Timor Leste melawan Brunei Darussalam dalam turnamen ASEAN Cup 2024. Menghadapi ajang yang digelar mulai 23 November hingga 31 Desember 2024 itu, Malaysia diminta meniru Indonesia. Meniru dalam hal apa? Seperti diketahui kalau timnas Indonesia sudah tidak lagi menjadikan turnamen ASEAN atau AFF sebagai tujuan utama meraih prestasi, meski memang belum pernah juara. Seperti dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, hari ini kita prioritas peringkat dulu ya. Saya sudah pernah mengatakan SEA Games kita fokus, ASEAN Games kita kirim tim muda, di AFC Senior dan U23 kita harus serius, di AFF sebagai trial saja, ujar Erick Thohir. Kritikus sepak bola Malaysia Richard Schooly mengusulkan kepada pelatih timnas Malaysia Kim Pan Go untuk menggunakan pemain nasional U23 untuk ASEAN Cup. Malaysia tidak tampil bagus di Piala Asia U23 baru-baru ini. Piala AFF bisa menjadi tempat sempurna bagi mereka untuk menjadi pemain yang matang, tutur Richard. Dengan menurunkan banyak pemain muda di ASEAN Cup, timnas Malaysia jangan ngotot harus juara, karena kualitasnya berbeda dengan pemain inti dan senior. Dalam ASEAN Cup atau Piala AFF 2024 tahun ini, Vietnam akan tergabung dalam grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pasca drawing, wakil ketua Federasi Sepak Bola Vietnam menyebut banyak masyarakat Vietnam yang sebenarnya berharap timnas Vietnam tak tergabung dalam grup yang sama dengan timnas Indonesia. Dari segi psikologi, banyak orang ingin timnas Vietnam berada di grup yang berbeda dengan Indonesia, ujar wakil ketua Federasi Sepak Bola Vietnam Tan Anh Cu setelah acara drawing ASEAN Cup, penyatu dari situs Soha. Tetapi bagi saya, kedua grup sama saja, yang terpenting adalah masuk ke semifinal. Lanjutnya, dikatakan pula kalau Vietnam diuntungkan karena akan bermain di kandangnya sendiri pada saat menghadapi Indonesia. Sementara itu, pelatih baru timnas Vietnam Kim Sang-sik mengaku optimis bisa membawa Vietnam menjadi juara di ajang ASEAN Cup 2024 ini. Menjadi juara selalu jadi tujuan saya dalam setiap kompetisi. Saya tahu ada banyak lawan yang kuat dan tidak ada tim yang mudah dikalahkan, ujarnya. Turnamen telah dimulai. Bertemu dengan Indonesia akan menjadi pertandingan yang menarik. Dengan persiapan yang bisa dilakukan, timnas Vietnam akan meraih hasil yang baik, tambah Kim. Salah seorang pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi laga melawan Irak dan Filipina adalah Jai Ijes. Penampilan Jai Ijes buat timnas ketika debut bersama timnas Indonesia begitu impresif dan menawan, maka tidak aneh bila kemudian sosoknya menjadi idola baru buat para fans dan supporter timnas Indonesia. Saking cintanya para supporter, kemudian tidak sedikit yang memanggil dan memberikan julukan Bang Jayadi. Bagi pemain Venezia ini sendiri, hal tersebut tidak menjadi masalah. Jadi saya sangat berterima kasih atas hal itu, dan juga sangat senang karena saya serta pemain yang lain diterima dengan baik, ujar Jai Ijes sebagaimana dikutip dari laman resmi FIFA. Ditambahkan olehnya,
Ia tak memusingkan adanya supporter yang memanggilnya dengan nama Bang Jayadi. Dia malah senang mendengar julukan tersebut. Sesudah pertandingan saya mendengar semua orang memanggil saya Bang Jayadi, ungkap Jay. Senang mendengarnya, semua orang tertawa. Tentu saya sangat menghargai dukungan dan cinta dari mereka, imbunya. Jelang laga melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak telah mengumumkan pemanggilan para pemainnya. Justru kritikan kemudian muncul buat pelatih Irak soal para pemain yang dipanggil. Salah satunya datang dari pelatih lokal Irak, Abdullah Abdul Hamid. Justru kritikan kemudian muncul buat pelatih Irak soal para pemain yang dipanggil. Salah satunya datang dari pelatih lokal Irak, Abdullah Abdul Hamid. Menurutnya, daftar pemain yang dipanggil selalu mengundang kontroversi dan tidak menunjukkan performa terbaik timnas Irak. Kritik dan saran harus diberikan untuk timnas Irak, dan ini adalah hal yang wajar dilakukan fans serta merupakan hak pribadi untuk berpendapat, baik lewat televisi ataupun media sosial, ujarnya dikutip dari media Irak Win-Win. Abdul Hamid menjelaskan bahwa ada banyak pemain yang lebih mumpuni untuk memperkuat timnas Irak. Dia menyayangkan pelatih Casas tidak memanggil beberapa pemain bagus yang sedang dalam performa terbaiknya. Pemain timnas Indonesia Nathan Choaon seperti diketahui telah habis masa peminjamannya bersama klub SC Heerenveen. Ia akan kembali ke Swansea City musim depan. Salah satu media Wales yaitu walesonline.co.uk menyarankan kepada pelatih Swansea City untuk kembali meminjamkan Nathan ke klub lain agar bisa mendapatkan menit bermain dan supaya terus berkembang. Selama di Swansea City, Nathan memang sulit menembus pilihan utama timnas senior dan lebih banyak bersama tim U21 Swansea City. Calon pemain naturalisasi Jan Raven rencananya akan memperkuat timnas U20 Indonesia di turnamen Thailand tanggal 3-16 Juni di Prancis. Jan Raven, penyerang Dordrecht U21, menurut pelatih timnas U20 Indra Safri, diikutsertakan bukan lagi untuk melihat kualitas, sebab memang proses naturalisasinya sedang berjalan. Diharapkan dengan kehadiran Jan Raven akan menambah daya gedor timnas U20 yang akan berhadapan dengan peserta grup B lainnya seperti Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina. Salah seorang pengamat sepak bola asal Vietnam, Quang Tung, menyatakan kalau timnas Indonesia dan Thailand adalah tim terkuat saat ini di ASEAN dan mereka berada di atas Vietnam. Hal ini karena hasil yang dicapai Vietnam yang menuai hasil minor, sementara timnas Indonesia dan Thailand menuju tren positif. Saat ini kita Vietnam hanya menempati posisi ketiga di Asia Tenggara. Itu adalah cerminan dari kenyataan, ungkap Quang Tung, dikutip dari Soha. Pemain Cerezo Osaka dan juga timnas Indonesia Justin Hubner belum lama ini mendapat kartu merah ketika klubnya tanding melawan FC Ryukyu. Terkait hal ini, pelatih Cerezo Osaka Kogiku angkat bicara. Menurutnya, ia tetap berkomitmen mendukung bek timnas Indonesia itu untuk berkembang lebih jauh. Saya terkesan dengan Justin Hubner yang dikeluarkan dari lapangan, ujar Kogiku dari laman resmi klub.